Assalamualaikum kawan, selamat datang di channel Keping Dunia, channel yang akan merangkai keping-keping sejarah di dunia. Bantu subscribe dan like ya, supaya channel ini semakin berkembang dan memberikan manfaat. Kali ini channel Keping Dunia akan menyatukan keping-keping kusut di balik perselisihan Rusia dan Ukraina. Rusia maupun Ukraina saling berbagi warisan yang sama. Sekitar 1000 tahun yang lalu, Kiev merupakan tempat kelahiran Ukraina dan Rusia. Sekarang Kiev menjadi ibu kota Ukraina. Pada tahun 988 Masehi, Vladimir I, Pangeran Pagan Novgorod dan Pangeran Besar Kiev bergabung dengan Kristen Ortodoks. Kedua pangeran itu dibaptis di kota Chersonesus di Crimea. Karena alasan itu, pemimpin Rusia Vladimir Putin baru-baru ini menyatakan Rusia dan Ukraina adalah satu orang dan satu kesatuan. Namun, selama 10 abad terakhir, Ukraina berulang kali dirusak oleh kekuatan yang bersaing, seperti bangsa Mongol dari timur menaklukkan Kievan Rus pada abad ke-13. Pada abad ke-16, tentara Polandia dan Lituania menyerbu dari barat. Perang antara persemakmuran Polandia, Lituania, dan Kekaisaran Rusia membawa wilayah ke timur sungai Dnieper di bawah kendali Kekaisaran Rusia. Bagian timur dikenal sebagai tepi kiri Ukraina. Tanah di sebelah barat, Dnieper atau tepi kanan diperintah oleh Polandia. Ini terjadi pada abad ke-17. Lebih dari satu abad kemudian, pada tahun 1793, tepi kanan barat Ukraina diambil paksa oleh Kekaisaran Rusia. Selama tahun-tahun berikutnya, keluar sebuah kebijakan Russification, yaitu melarang penggunaan bahasa Rusia. Dan penduduknya pun dipaksa untuk pindah agama Ortodoks Rusia. Ukraina mengalami beberapa trauma terbesarnya selama abad ke-20. Setelah revolusi komunis tahun 1917, Ukraina terlibat dalam perang saudara yang sangat brutal. Ini terjadi sebelum Ukraina sepenuhnya ditarik ke dalam Uni Soviet pada tahun 1922. Lalu pada awal tahun 1930-an, untuk memaksa petani bergabung dengan pertanian kolektif, pemimpin Soviet saat itu, Joseph Stalin, menciptakan bencana kelaparan. Hal itu mengakibatkan kelaparan dan kematian jutaan orang Ukraina. Setelah itu, Stalin mengimpor sejumlah besar orang Rusia dan warga negara Soviet lainnya untuk membantu mengisi kembali penduduk di timur. Sebagian besar dari pendatang itu tidak memiliki kemampuan berbahasa Ukraina dan hanya memiliki sedikit ikatan dengan wilayah tersebut. Ukraina Timur berada di bawah kekuasaan Rusia jauh lebih awal daripada Ukraina Barat. Hal itu menyebabkan orang-orang di timur memiliki ikatan yang lebih kuat dengan Rusia. Mereka cenderung mendukung para pemimpin yang condong ke Rusia, berbahasa Rusia, dan Ortodok. Ukraina Barat sebaliknya menghabiskan waktu berabad-abad di bawah kendali pergeseran kekuatan Eropa seperti Polandia dan Kekaisaran Austro-Hungaria. Maka Ukraina Barat cenderung condong ke politik Barat, berbahasa Ukraina, dan beragama Katolik. At first, we were scared, really scared. But now we are ready to fight. Dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Ukraina menjadi negara merdeka. Namun untuk menyatukan Ukraina Timur dengan Ukraina Barat merupakan hal yang sangat sulit. Rasa nasionalisme Ukraina Timur tidak sedalam seperti di Ukraina Barat. Crimea diduduki dan direbut dengan paksa wilayahnya oleh Rusia pada tahun 2014. Diikuti dengan pemberontakan separatis di wilayah Ukraina Timur Donbas. Pemberontakan ini menghasilkan deklarasi Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk yang didukung Rusia. Pasukan Rusia yang berkumpul di perbatasan Ukraina akhirnya melakukan invasi pada tanggal 24 Februari 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan pada media salah satu alasannya menyerang Ukraina karena para pemimpin kelompok separatis di Ukraina Timur meminta bantuan Rusia. Karena sebelumnya Putin memang mengakui kemerdekaan dua wilayah di timur Ukraina, yaitu Donetsk dan Luhansk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam serangkaian video selfie-nya mengatakan akan tetap bertahan dan memimpin perlawanan. Dalam keputusasaan, Volodymyr mengatakan pada Amerika dan NATO untuk segera memberikan bantuan ke Ukraina. Putin tidak tinggal diam. Melalui pidatonya di televisi nasional, Putin mengancam soal konsekuensi berat bagi negara yang berupaya mengintervensi konflik Rusia dengan Ukraina.
Dikutip dari CNN, ancaman itu secara tidak langsung diutarakan Putin terhadap Amerika Serikat dan NATO yang selama ini membela Ukraina dan memiliki wacana agar Ukraina bergabung dengan NATO yang secara tegas ditentang keras oleh Putin. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan sejumlah negara Uni Eropa langsung menjatuhkan sanksi pada Rusia. Don't even think about moving on one single inch of NATO territory. We have sacred obligation. Berbicara pada wartawan di Gedung Putih, Biden mengatakan jika Amerika akan terus menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Bank Sentral Rusia, diikuti oleh Uni Eropa, Inggris, dan Kanada yang mengumumkan akan membatasi kemampuan Rusia untuk menggunakan cadangan bank sentralnya. Untuk memastikan bahwa ekonomi Rusia mundur selama Presiden Putin tetap melanjutkan invasinya ke Ukraina. Tepat 1 bulan serangan Rusia ke Ukraina, ribuan orang telah tewas sejak perang dimulai. Selain itu, jutaan warga Ukraina telah mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Polandia, Moldova, Hungaria, Slovakia, dan negara Eropa Timur lainnya. I'll show you just behind me. I'll step out of the way. This is a group of... Bagian besar kota-kota besar di Ukraina seperti Mariupol dan Kiev mengalami kerusakan yang besar. Presiden Amerika Serikat Joe Biden beserta para pemimpin dari Uni Eropa telah mengeluarkan Rusia dari kelompok G7 karena Rusia dianggap telah mencaplok semenanjung Crimea dari Ukraina. Joe Biden kembali memaksa dan mendesak Indonesia untuk mengeluarkan Rusia dari kelompok G20 ketika Indonesia akan mengundang seluruh negara anggota G20 termasuk Rusia dalam forum yang akan digelar di Bali pada Oktober mendatang. Dan jika negara-negara anggota G20 lainnya termasuk Indonesia yang memegang presidensi G20 tahun ini tidak setuju, maka Biden meminta agar Ukraina yang bukan negara anggota G20 harus diizinkan hadir dalam KTT G20 di Bali. Lalu bagaimanakah respon negara kita terhadap desakan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang mewanti-wanti Indonesia soal keberatan mereka jika Putin hadir dalam KTT G20 nanti? Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dian Trian Syahjani, menyatakan jika Indonesia tetap akan mengundang seluruh negara anggota G20 termasuk Rusia. Karena memang kewajiban semua presidensi G20 untuk mengundang seluruh anggotanya. Kebijakan luar negeri kita dengan gerakan non-blok bebas dan aktif menegaskan sikap politik luar negeri bahwa RI tidak mengikuti blok manapun dan mendukung adanya jalur diplomasi perundingan damai untuk menghentikan konflik di Ukraina. The possibility, if that can't be done, if Indonesia and others do not agree, basically Ukraine being able to attend the G20 meeting and observe. Upaya damai Ukraina dan Rusia pada Selasa 29 Maret di Istanbul, Turki, menghasilkan sejumlah kesepakatan. Rusia berjanji mengurangi aktivitas militernya di sekitar ibu kota Ukraina, Kiev, apabila Ukraina tidak akan bergabung dengan aliansi militer atau menjadi tuan rumah pangkalan militer NATO. Kepala perunding Rusia, Vladimir Medinsky, juga mengatakan bahwa Rusia akan menyetujui pertemuan antara kedua presiden, yaitu Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, apabila perjanjian damai diparaf oleh Menteri Luar Negeri kedua negara. Amerika Serikat yang mengusulkan embargo minyak Rusia membuat Presiden Rusia Vladimir Putin membalasnya dengan merilis sejumlah nama-nama negara yang tidak bersahabat dan meminta mereka membayar gas alam menggunakan mata uang rubel. Dua negara Eropa sekaligus anggota NATO, Jerman dan Hungaria, sepakat menolak sanksi terhadap energi Rusia karena Eropa tidak dapat mengamankan pasokan energinya tanpa impor dari Rusia. Sekitar 40% gas Eropa berasal dari Rusia. Putin seolah tidak takut akan segala ancaman Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dengan langkah cerdas, mulai Jumat 1 April, Putin menuntut pembeli asing membayar gas dalam rubel atau pasokan gas mereka akan dipotong. Keputusan ini disampaikan Putin pada Kamis 31 Maret, di mana pemotongan energi merupakan langkah Putin membalas sanksi yang diberikan negara-negara barat yang bergantung pada impor gas Rusia. Menurut Putin, peralihan pembayaran dari dolar dan euro ke rubel akan memperkuat kedaulatan Rusia. Sementara itu, hubungan Cina dan Rusia semakin mesra. Dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov ke Cina sejak invasi, sejauh ini Beijing masih tetap menolak untuk turut memberi sanksi terhadap Rusia. Beijing juga tidak mengutuk atas invasi Rusia ke Ukraina.
Cina juga memberikan tingkat perlindungan diplomatik untuk Rusia yang semakin terisolasi. Di sisi lain, Amerika Serikat menuduh Cina disyaratkan kesediaan memberi bantuan militer dan ekonomi kepada Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, isyaratkan hubungan erat Cina dan Rusia sebagai upaya memajukan multipolaritas global. Tak hanya itu, Moskow dan Beijing juga akan memajukan demokratisasi hubungan internasional sebagai gambaran mengenai tatanan dunia baru. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video Keping Dunia selanjutnya.